Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan update menanam anggur Jupiter di tempat terbuka dengan on-road atau tanpa rostok. Bagi rekan-rekan pemula yang belum mengerti apa itu rostok, rostok adalah batang bawah apabila kita membuat bibitnya atau rekan-rekan mendapatkan bibit dari hasil grafting atau okulasi. Jadi batang bawahnya kita sebut sebagai rostok yang tugasnya untuk berakar, sedangkan batang atasnya adalah varian table grape sesuai dengan yang kita inginkan, karena bermacam-macam variannya untuk table grape ini. Ini varian Jupiter. Jadi varian Jupiter ini saya tanam 2,5 bulan yang lalu dengan on-road. On-road adalah stack, hasil stack. Jadi tanpa rostok. Jadi kita tanam di grounding, di tanah langsung, tanpa naungan atap UV atau di tempat terbuka. Jadi di kebun ini adalah Josgrab lokasi 2. Josgrab Nurseri lokasi 2 ini kebanyakan kita tidak menggunakan atap UV ya. Sekaligus saya gunakan untuk menguji ketangguhan beberapa varian terhadap gempuran hujan di tempat terbuka. Ini varian Jupiter Origin USA. Ini banyak yang daun-daunnya mulai berlubang dimakan hama ya. Karena di sebelah sana persawahan, dan persawahan sedang habis dipanen, ditanam ulang, sehingga hama-hama berpindah. Tapi alhamdulillah ini masih termasuk aman meskipun ada beberapa daun yang berlubang. 2,5 bulan sudah seperti ini nih. Jadi Jupiter Origin USA yang kita tanam on-road di tempat terbuka. Nih. Jadi ini bukan hasil grafting, on-road. Jadi untuk varian Jupiter dan Harold di tempat ini saya tanam secara on-road dari bibit yang sangat kecil. Ini yang masih kecil, masih baru saya grounding sekitar 1 minggu yang lalu. Untuk yang ini kena panas dan hujan, jadi kita menanam di tempat ini dari hasil stack atau on-road dari sejak bibit masih kecil seperti ini. Jadi yang saat ini saya tanam bibit-bibit yang masih kecil, dan alhamdulillah pertumbuhannya cukup baik ya. Ini sudah 1 minggu lebih sejak saya grounding dan langsung kena hujan dan panas, dan tidak ada masalah. Ini yang sudah usia 1 bulan on-road, bukan hasil grafting. Jadi betul-betul cutting yang kita semai, setelah tumbuh seperti ini baru kita grounding, dan pertumbuhannya sangat bagus. Jadi di tempat ini varian Jupiternya hanya tinggal beberapa yang menggunakan rostok. 90% on-road, bahkan 95% sudah saya ganti on-road semua. Sekaligus ini untuk menguji varian Jupiter jika ditanam secara on-road di tempat terbuka tanpa naungan GH, hasilnya seperti apa. Jadi perlu saya lakukan seperti ini untuk mendapatkan pengalamannya. Jadi nanti yang saya katakan, apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan, Jupiter jika ditanam tanpa rostok atau on-road di tempat terbuka hasilnya seperti apa, ini adalah yang saya ceritakan, ini adalah berdasarkan pengalaman saya nantinya. Jadi pengalaman saya sendiri menanam di kebun terbuka seperti ini, di kebun Josgrab lokasi 2. Nih, on-road semua ya. Jadi saya akan update terus untuk perkembangan tanaman ini di tempat ini, karena ini semuanya Jupiter yang kita tanam secara on-road. Kalau yang di sebelah sana masih ada Everest
Harol, Ilaria dan lain-lain, tetapi yang di blok sini Jupiter semua on road. Ini dari kecil, jadi kawan-kawan bisa menyimak nanti update-nya. Kondisi bibit saat ini seperti ini setelah 1 minggu lebih kita grounding. Hasil cutting ya, semai cutting tanpa grafting. Jadi nanti kita lihat bersama-sama hasilnya seperti apa. Kalau dari segi pertumbuhan ini sudah cukup bagus untuk tanaman hasil on road di tempat ini. Ternyata menurut saya bahkan lebih baik daripada yang saya menggunakan rostock. Jadi ini perkembangannya sudah cukup bagus. Tinggal nanti kita lihat update pembuahannya seperti apa. Jadi daun-daun yang berada di sini, yang ketika tumbuh ini, jangan dibuang. Kenapa? Jika dibuang, batang ini akan tetap muda dan lama sekali untuk berubah warna menjadi coklat, menghambat terjadinya pembelahan sel. Jadi daun-daun yang sudah mulai menguning biarkan kering dan jatuh sendiri. Seperti ini. Nah, ketika daun ini kering, nutrisi yang ada di daun telah dikembalikan ke batang. Dan daun akan kering dan jatuh. Ini sudah terjadi pembelahan sel. Ini terlihat ya. Kulitnya mulai mengelupas. Seperti ini penampakannya. Di usia bibit yang sekitar kurang lebih 2 bulan. Setelah grounding dari bibit yang sangat kecil. Jadi karakternya untuk Jupiter Origin USA ini vigor. Daunnya lebar-lebar. Nih. Di fase ini saya masih menggunakan pupuk NPK Pons K+ dan POC dari urin kelinci. Hanya itu yang saya gunakan. Selang-seling selama seminggu 2 kali karena ini fase vegetatif. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan. Jadi kita belum memasuki fase generatif atau pembuahan. Jadi kita masih memberikan pupuk untuk menyuburkan tanaman ini dan membentuk percabangan sehingga cabangnya nanti kuat untuk menopang buah-buahnya ketika kita masuk fase generatif. Jadi kawan-kawan jangan ragu-ragu jika menanam Jupiter, varian Jupiter ya, saya berbicara Jupiter karena video ini adalah Jupiter, di tempat terbuka dengan on-road, bibit asal stek atau on-road. Di tempat ini saya telah memilih on-road tentunya tidak asal, tetapi kami telah mengujinya untuk beberapa varian. Dan saya memilih varian Jupiter inilah yang saya kembangkan secara on-road. Untuk yang lain baru Harol. Dan selain Jupiter dan Harol kami belum mengembangkan secara on-road. Pembibitan masih kita gunakan dengan menggunakan batang bawah atau rostock. Cukup bagus pertumbuhannya. Yang terpenting adalah yang perlu diperhatikan rekan-rekan di tempat seperti ini, kita wajib mengaplikasikan fungisida seminggu sekali dan insektisida juga seminggu sekali. Karena hamanya cukup banyak, karena kami menanam di tepi sawah. Ini Josh Grab lokasi 2 ini, ketika seperti ini, sawah sedang dipanen, hama-hama berpindah ke kebun ini. Tetapi tidak ada masalah selama kita mengaplikasikan insek dan fungi. Kalau fungi untuk jamur, insek untuk hama, dan alhamdulillah aman. Masih aman di tempat ini. Jadi rencananya ke depan di kebun ini, kebun Josh Grab lokasi 2, mayoritas Jupiter dan Harol. Meskipun ada beberapa puluh varian selain Jupiter dan Harol, tapi itu jumlahnya cuma satu-satu, maksimal 2. Untuk Jupiter dan Harol dalam jumlah yang lumayan banyak di tempat ini. Jadi ini tempat terbuka. Masih menggunakan para bambu untuk yang di blok ini. Jadi nanti akan saya ganti dengan para bajaringan manakala sudah memasuki fase generatifnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.